Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan di pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa yang maha adil, Bapa yang maha kuasa, Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih kalau di pagi hari ini kami masih boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Berilah hikmat-Mu bagi kami supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari lepas harinya. Berkenanlah atas kami ya Bapa, berfirmanlah karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan sabda firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini yaitu dari kitab Imamat pasal 24. Kitab Imamat pasal 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema dalam perenungan kita di pagi hari ini yaitu supaya lampu tetap menyala, supaya lampu tetap menyala. Sudah bukan hal yang asing lagi ketika kita mendengarkan jadilah terang di tengah-tengah kehidupanmu. Jadilah terang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mengapa kita harus menjadi terang? Karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita adalah terang yang sungguh luar biasa terang, menyinari langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tentunya ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita hidup di dalam kegelapan, yaitu adalah bagaimana ketika kita terbawa oleh hawa nafsu, bagaimana kita terbawa oleh emosi, amarah. Kita dikuasai oleh itu semua dan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyenangkan bagi kita dan juga bagi dunia, tetapi tidak menyenangkan bagi Tuhan. Itu adalah hal-hal yang dapat membawa kita kepada kegelapan. Dan mari bayangkan, jikalau kita berada dalam kegelapan, tentunya kita tidak mampu untuk bergerak ataupun melangkah yang tepat. Mengapa? Karena ada rasa takut, rasa khawatir, bisa saja kita tersandung dan juga terjatuh. Karena di depan kita tidak melihat apa-apa. Tetapi, mengapa Allah dikatakan sebagai terang? Dan juga, mengapa kita dikatakan untuk menjadi terang? Karena terang yang asalnya daripada Tuhan adalah terang yang begitu luar biasa, yang mampu menerangi kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Karena jikalau misalnya di rumah kita sedang terjadi mati lampu, pasti kita mengandalkan penerang seperti senter, bahkan lilin. Dan sekecil apapun cahaya dari terang itu, bahkan cahaya dari handphone kita, pasti kita akan merasa lebih tenang. Karena kita dapat melihat di tengah-tengah kegelapan, walaupun jarak pandang kita mungkin tidak sejauh ketika lampu menyala semuanya. Tetapi tetap saja, ketika kita melihat terang, maka pasti itu akan sangat melegakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah juga makna kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melihat apapun. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk berjalan maju dengan tegas, berjalan maju tanpa rasa takut. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk berada hingga pada saat ini. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Karena hanya dengan pengasihan Tuhan saja, hanya karena dengan cinta kasih-Nya saja, maka kita mampu untuk
melewati setiap suka duka, jatuh bangun kehidupan kita. Dan semuanya itu sudah Tuhan atur. Sehingga pergumulan, masalah-masalah kehidupan, ketakutan, kekhawatiran telah diatur Tuhan. Supaya itu semua dapat menjadi sebuah proses pembentukan pribadi, bahkan pembentukan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, kalau dalam bacaan firman Tuhan kita tadi, kita mau diperlihatkan bagaimana kehadiran kemah suci yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Israel menjadi lambang kehadiran Allah. Itu harus senantiasa dipenuhi oleh pelita yang menyala. Di sini Allah mau memelihatkan dan juga mau memberikan suatu perintah agar umat Israel, bahkan bagi Musa, bagi Harun pun, mereka harus saling tolong menolong agar pelita itu tetap dapat menyala. Bagaimana bangsa Israel harus mengumpulkan minyak zaitun, dan juga bagi Harun yang harus tetap senantiasa mengawasi agar pelita-pelita itu dapat diisi oleh minyak sehingga tetap terus dapat menyala. Ini adalah suatu gambaran bahwa kehadiran terang itu dapat membuat kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik secara bersama-sama. Kita saling bergotong royong untuk tetap menyalakan sebuah pelita itu agar tetap menyala dengan terang. Dan di dalam kehidupan ini kita pun juga diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa bekerja sama menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan bagi diri kita sendiri, jadilah terang bagi sesamamu. Mengapa demikian? Karena ketika menjadi terang, maka kita pasti akan membawa kebahagiaan dan juga ketenangan bagi sesama kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang telah mengalami dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai terang dalam hidupnya, tentunya akan disebut sebagai anak-anak terang. Dan Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan secara langsung dan secara nyata bahwa orang-orang percaya adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14-16. Oleh karena itu, mari kita harus terus bersinar seperti pelita di dalam kemah suci itu. Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga firman-Nya sebagai minyak yang membuat pelita itu tetap terus menyala dan juga bersinar. Jadikanlah firman Tuhan sebagai minyak agar pelita di dalam kehidupan kita, pelita yang telah Tuhan berikan bagi kita, tetap terus menyala dengan firman Tuhan dan juga dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan juga menjadi anak-anak terang tentunya merupakan panggilan kita sebagai umat yang percaya. Karena itu harus menjadi warna kehidupan dan juga identitas kita. Dimanapun kita berada, pelita hidup kita harus terus menyala, bahkan menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kita boleh berada bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan sesama kita. Melalui setiap perbuatan-perbuatan baik kita, setiap perkataan-perkataan kita, dan tingkah laku hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memampukan kita untuk menyadari terang yang telah diberikan oleh Tuhan, dan kita pun mampu untuk menyebarkannya bagi siapapun itu. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh merenungkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur dan juga berterima kasih bahwa Engkau boleh hadir menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar kami boleh senantiasa mempergunakan terang itu bagi diri kami, bahkan bagi sesama kami, supaya kami tidak jatuh di dalam kegelapan, supaya kami boleh senantiasa terus berada dekat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami memberdoa bagi setiap kami yang pada saat ini boleh merasakan sukacita yang atasnya kami yakini dan juga imani itu semua adalah hanya karena Tuhan saja kami boleh merasakan sukacita itu. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong pulihkan kami, berikan kami semangat supaya kami mampu untuk melewati hari ini, juga tentunya dengan penyertaan Tuhan saja, dan selalu mau untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dan di hari ini ketika kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kehidupan kami, bahkan demi kemuliaan akan nama Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan,
agar kami mampu untuk melewati hari ini dengan syukur hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pribadi, bahkan keluarga kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini doa kami, mohon hati kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami di hari dan menopang kami jikalau kami terjatuh, dan senantiasa menuntun kami sekalian. Ini kami Tuhan, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kehidupan kita di hari ini. Setiap rencana-rencana kita, andalkanlah Tuhan selalu dan jadilah terang dimanapun kita boleh berada, melalui setiap sikap dan juga perkataan-perkataan kita. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.